Wah, anggur Frans, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widin Evan Channel. Kali ini kita kedatangan tamu, ini tamu unik, komunitas dari mungkin komunitas nggak umum ya, tapi lebih ke sebenarnya komunitas yang edukasi sebenarnya ya. Jadi banyak hal pelajaran yang bisa kita ambil khususnya bagi para pecinta tanaman dan lebih khusus lagi untuk tanaman buah anggur. Yuk kita ngobrol-ngobrol sekarang dengan komunitas anggur Sepatan. Oh, Pi, selamat datang Pi di channel saya Om Cepi ya. Ya. Oke, selamat datang Om Cepi. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih, kan? Di meja kita udah ada anggur ya kan? Nah, berarti teman-teman udah pasti tahu nih, wah arahnya kemana ya. Jadi Papi atau Om Cepi adalah dari suatu penghobi tanaman anggur ya Pi ya. Tanaman anggur. Ya, jadi saya juga bingung. Jadi anggur ada komunitasnya nih kan, gitu. Pi, mau cerita dong Pi tentang sedikit untuk atau Om Cepi tentang komunitas anggur Sepatan. Itu sejarahnya gimana sih Om atau ini Papi? Sebagai ketuanya ya. Ya. Oke, Om Cepi gimana tuh sejarah komunitas anggur Sepatan tuh? Jadi awalnya kita berdiri komunitas anggur Sepatan. Awalnya kita bentuk itu karena kita itu ingin mengedukasi sebetulnya. Mengedukasi dalam arti nggak jauh-jauh dulu lah, sekitaran kita aja dulu. Oh, sekitaran wilayah ya, gitu. Oke. Karena apa? Masyarakat atau teman-teman kita itu kalau dalam menanam anggur dia tidak tahu jenisnya apa, variannya apa. Yang penting judulnya nanam anggur. Judulnya nanam anggur, ya, gimana nggak tahu, yang penting nanam anggur ya. Judulnya nanam anggur. Setelah ditanam sama mereka nih ya, karena ketidaktahuan itu awalnya, begitu ditanam, setelah berbuah di luar ekspektasi dia, kok ternyata buahnya asem ya, katanya kecil-kecil dan asem gitu. Nah, dari situ kan kita ngeliat kasihan juga kan, udah rugi waktu pertama udah capek nyiram, capek mupuk, pokoknya mah udah rugilah. Tapi setelah berbuah kan di luar ekspektasi dia, kecewa kan. Ya. Nah, pengalaman seperti itu ingin kita hindari. Oh iya. Kasihan lah mereka betul. Ya. Mau berbagi edukasi berarti ya, gitu kan. Edukasi gitu ya kan. Karena pengalaman mereka pun sebelum mereka seperti itu, saya sendiri pun mengalami juga ya. Udah kecil asem juga gitu. Setelah itu kan kita cari tahu nih. Kita di YouTube lihat atau masuk grup anggur di Facebook. Awalnya ada waktu itu Facebook BBA, budidaya tanaman anggur. Dari situ kita mulai belajar. Oh, ternyata anggur itu seperti ini ya, seperti ternyata yang selama ini saya tanam itu ternyata lokal. Oh, lokal. Yang asem itu. Betul. Yang asem itu berarti lokal ya, Om ya. Bukan anggur yang manis yang impor kayak di luar negeri kayak gimana. Wah, iya kan. Setelah berjalannya waktu, kita mulai belajar. Oh, begini. Akhirnya di sekitaran kita ternyata saya nggak sendiri, banyak juga teman-teman yang penghobi juga. Dari sekian banyak teman-teman kita ngumpul lah, sering ngopi-ngopi bareng, sharing, bercerita, pengalaman berbagi gitu. Ternyata mereka pun sama seperti itu. Nah, dari 1, 2, 3, 4 orang itu akhirnya gimana kita bentuk komunitas lah. Nanti siapa tahu sebetulnya banyak nih orang para penghobi anggur. Cuman mereka kan kita nggak tahu masing-masing ya, belum kumpul di suatu wadah gitu ya. Akhirnya kita bentuk bulan Februari kemarin. Berarti kesini berapa Pi? 10 bulanan ya?
8 bulan. 8 bulan ya. Oh, baru 8 bulan nih. Ya. Kas itu baru 8 bulan. Baru 8 bulan Februari kemarin kita. Saya berarti baru masih Sebetulnya berjalan kita udah 2 tahun 2021. Oke. Kumpulnya mah cuman Kumpulnya kita secara resminya kita bikin komunitasnya baru 8 bulan yang lalu, bulan Februari. berarti sekitar bulan Februari tanggal Tanggal 19. berarti 19 Februari 2023. Iya. Itu yang tanggal resminya tuh. Iya. 19 Februari Iya. 2023 Iya. kebentuklah organisasi KAS itu ya, Komunitas KAS Sepatan. Oke. Nah, setelah kita bentuk, akhirnya kan teman-teman mulai pada tahu itu. Akhirnya pada masuk grup WA lah, kita belajar bareng lah. Oke. Yang belum tahu, yang ingin belajar kita edukasi juga lah gitu. Akhirnya dengan berjalannya waktu yang sampai sekarang, istilahnya alhamdulillah lah kita ada di komunitas kurang lebih ada 50 orang. Oh, kurang lebih 50 orang. 50 orang. Itu khususnya untuk di Sepatan aja tuh. Sekarang udah mulai di sekitaran Sepatan seperti Raja, Koko Haji. Oh, begitu ya. Walaupun komunitas anggur Sepatan cuman ya ada beberapa untuk sekitaran, untuk yang lebih dekat-dekatnya nggak apa-apa lah. Oke. Kita silaturahminya juga lebih dekat lah. Betul. Jadi melebarkan sayap nggak hanya di Sepatan aja ya. Ya. Di istilahnya wilayah sekitar juga Sekitar ikut boleh. nimbrung Ya. ya, Pi, ya, untuk menambah teman-teman juga ya. Betul. Gitu. Nah, setelah berdiri dan mengedukasi, kira-kira teman-teman ngumpul nih, apa sih awal-awal yang diharapkan bagi para pengikut KAS ini sini? Apa sih anggota KAS ini yang kebanyakan mereka harapkan dari kesertaan komunitas ini sih, apa sih yang mau dicari? Coba Pak Chandra, kira-kira. Saya sebelum bicara gini ya, alangkah baiknya saya pegang ini anggur. Iya. Saya minta Bapak cobain dulu. Wah, iya benar. Kita bisa jelaskan Benar. bahwa ini Wah. hasil tanaman kita di sini di Sepatan. Ini hasil petikan langsung Ya, dari pohon langsung ya. Barusan ini. Iya, waduh. Kurang lebih baru 1 jam yang lalu. Coba rasakan bagaimana rasanya. Ini jenis transfigurasi. Ya. Asalnya dari Ukraina, negara asalnya. Ini kayak kok nggak ada bijinya? Ada, sebetulnya ada. Ada. Mungkin Ya. itu kebetulan aja, mungkin Nggak ada lagi bijinya. ya. Sebetulnya ada ini. Oh, ada ya? Ada. Nah, ini hasil Kebun kita. kebun yang sudah Ada di komunitas kita. produksi di Sepatan. Manis loh Pi, ini. Nah, Manis. Kemarin Papi kan open PO ini Wah. kebunnya. jadi saya sudah untuk pembuahan udah ketiga kali. Udah ketiga kali. Nah, adapun yang menjadi semangat kami Iya. bagaimana menanam anggur itu ke depan gitu ya, prospek ke depan. Setelah kami pelajarin dari waktu ke waktu bahwa petani anggur itu bagusnya gini, setiap kita nanam satu pohon anggur aja, bahwa prospek ke depan tidak ada anggur itu kata yang kasarnya hasilnya makin berkurang. Oh. Karena hasil iya, itu iya. akan semakin tahun, semakin waktu itu bertambah. Kenapa? Karena pohon anggur itu saya perhatikan di YouTube itu semua itu sampai ada yang sebesar batang kelapa. Anggur. Berarti Iya. umur anggur itu Long tergantung time dia. kita merawatnya. Oke. Kita bisa merawat dengan baik, semakin besar batang, hasil itu semakin maksimal. Berarti semakin besar batang, semakin maksimal anggurnya. Buahnya semakin maksimal. Jadi saya di taman itu, di kebun itu memang bukan hanya anggur, ada banyak macam buah-buahan, ada banyak macam sayuran, ada banyak macam pohon buah untuk kasarnya kayak kunyit, jahe, ada. Tapi setelah apotek hidup. ya, begitu. setelah saya pelajarin di anggur, saya makin semangat. Semakin semangat. Semakin semangat. Kenapa semakin semangat ya? Prospeknya ke depan itu semakin bagus. Oke. Awalnya mungkin saya ada hasil ya paling 20 kilo. Itu awal ya? Ya. Awal. Terus yang kedua ada sekitar hampir 40 kilo. Oke. Tapi yang ketiga hampir 1 kintal. Hampir 1 kintal. Ya. Itu dengan jangka waktu yang sekitar setahunan berjalan. Oh, setahun berjalan ya? Iya. Setahun berjalan. Papi kan nanam dari 2021. Berarti prospeknya Ya. luar biasa ini Pak. Ya. Nah, itu yang membuat kita orang semangat ya. Nah, jadi untuk kelanjutan ke depan, kerinduan dari kita orang grup KAS itu, bagaimana komunitas anggur ini bisa
disosialisasikan ke masyarakat supaya benar-benar Sepatan ini bila wilayah sekitarnya menjadi wisata anggur. Wisata anggur. Itu tujuan cita-cita kita. Cita-cita Papi nih. Jadi benar-benar anggur ini bisa dimasyarakatkan. Nah, untuk proses menuju seperti itu, kami orang sudah dikunjungi oleh Pak Camat, Pak Lurah, Dinas Pertanian. Wah, jadi kami udah komunikasi dengan mereka. Mudah-mudahan respon mereka ke depan Cukup bagus, cukup baik sehingga mereka ada tindak lanjutnya. Betul. Gitu. Sehingga dari pemerintah yang kasarnya bisa mensupport bukan secara pribadi tapi secara komunitas. Di grup anggur ini kan ada sekian banyak orang, ada juga yang membibitkan. Nah, kalau pemerintah bisa dukung itu, umpama dari komunitas pertanian anggur ini, khususnya mereka butuh untuk bagaimana rencana ke depan itu supaya Sepatan bisa jadi wisata anggur. Mereka support, umpama dibutuhkan 1000 bibit pohon anggur. Nah, ketika pemerintah mendukung, mensupport ini, mereka tujuannya kemana? Cari ke komunitas anggur. Bibit-bibitnya. Nah, setelah bibit-bibit ini mereka dapatkan dari komunitas anggur, nah ini beberapa anggota komunitas anggur itu tentu semangat. Nah, dia ada income, dari hobi itu dia bisa menghasilkan income. Itulah yang saya sudah coba ajukan ke Dinas Pertanian. Mudah-mudahan kita berdoa ya, mereka bisa ada support yang positif baiknya ke depan, sehingga benar-benar ini bisa terwujud. Dari 1000 pohon, tujuannya bagaimana gitu. Saya pernah bicara sama mereka gini, kalau itu 1000 pohon mereka dukung, ini kan ada komunitas ini ada 50 orang. Nah, nanti masing-masing menyediakan bibit. Jadi impact-nya itu bagaimana gitu. Nah, petani ini semakin semangat. Nomor 1. Nah, semakin semangat. Ya, karena mereka kasarnya disupport sama pemerintah. Nah, masalah harga itu nanti berunding lah. Itu soal kedua. Nah, dengan adanya semakin semangat, lalu pemerintah mensupport gitu. Nah, akhirnya dampaknya dari 1000 bibit ini tentu pemerintah kerjasama sama kecamatan, terus sama kelurahan, bagaimana dengan 1000 pohon ini bisa dibagikan ke masyarakat. Setelah dibagikan ke masyarakat, tahap pertama, akhirnya semua masyarakat bisa memiliki walaupun cuma 1 pohon. Per rumah. Kalau itu dirawat dengan baik. Ya kita bisa juga hasilnya seperti ini. Betul. Bisa. Bisa. Nah, dengan jalan seiringnya waktu itu tidak instan. Itu proses waktu, tapi tindakan awal yang kita butuhkan, dukungan support dari pemerintah ini bisa berjalan. Saya yakin bisa. Sepatan itu pasti bisa jadi wisata anggur. Benar. Itu cita-cita saya, itu kerinduan saya. Luar biasa berarti. Tapi yang dinas juga udah dari pemerintah, dari dinas pertanian support. Ya mungkin dari Erovia ini nggak hanya berhenti di sini ya gitu kan. Jadi mungkin ada tindak lanjut dari pihak-pihak yang terkait, khususnya pemerintah daerah ya istilahnya, untuk mengembangkan istilahnya tanaman anggur ini Mereka selalu datang juga ke kita, komunitas dari dinas pertaniannya pada sharing lah. Nah, kita bicara orang awam nih Om Cepi. Sama saya seperti orang awam juga. Anggap saya yang nggak tahu tentang apa-apa tentang anggur. Jadi pada saat kita misalnya ada bantuan pemerintah dalam arti pembibitan buat anggur. Nah, dari Kak sendiri itu untuk mengedukasi masyarakat yang awam itu seperti apa nantinya? Tenisnya itu gantian. Kalau misalkan ya untuk kita untuk ini aja lah, jangan terlalu jauh dulu ya. Kita jangan ke situ dulu ya. Ke anggota dulu minimal gitu. Ya, misalkan seperti halnya dilakukan di teman-teman komunitas anggur juga, tapi bukan di daerah Sepatan. Ada saya punya teman juga, dia menyediakan bibit untuk
warga sekitar dia, satu RT. Misalkan di lingkup RT dulu. RT dulu lah kita ya, nggak bicara lingkup jauh dulu ya. Komunitas menyediakan bibit untuk satu kepala rumah tangga, satu bibit. Satu bibit. Bila mana bibit itu dipelihara sampai jadi, sampai berbuah, itu free. Gratis. Bila mana itu bibit itu dia piaranya setengah-setengah, otomatis kan mati nggak berbang ya, bayar. Iya begitu ya. Jadi gitu kasih di awal ya. Di awal. Jadi kasih berarti kan dia, wah gua daripada bayar gua harus semangat dong. Iya kan, nanamnya harus serius biar berbuah gitu. Kemarin juga kan saya datang tuh peliputan ya ke Om Cepi nih acara Bimtek ya. Itu kayaknya mungkin suatu hal konkret ya yang biar anggotanya paham dulu nih. Karena saya rasa di luaran juga di anggota bahkan ya banyak yang masih belum banyak paham untuk menanam anggur itu sendiri ya Pi ya. Gitu. Jadi butuh konseling yang berkelanjutan tuh begitu. Kalau untuk nanam anggur emang apalagi yang awam sama sekali belum tahu, pasti ibaratnya bingung lah. Betul, dari segi jenis yang dia tanam itu jenis apa, dari segi media tanamnya seperti apa, dari segi pemupukannya seperti apa, dari segi pemangkasannya seperti apa, bingung pokoknya. Makanya kalau istilahnya yang penting dia mau dulu. Kalau pengen saya komunitas, yang penting dia mau dulu nanam anggur. Percuma kita sodor-sodorin juga nih bibit, nih buahnya seperti ini. Kalau passion dia nggak hobi tanaman nggak bakalan. Yang penting dia mau dulu, suka dulu dengan tanaman ini. Apabila mereka suka, dia mau, nanti kita arahkan ya. Datang aja ke base camp kita di tempat Papi. Kita belajar bareng-bareng dari mulai pemilihan bibit, terus kita penyiapan media tanam, itu hal-hal yang pokok yang penting ya. Terus dari masalah pemupukan, terus penyemprotan fungi dan insek, terus masalah pemangkasan, nanti kita sharing di sana itu ya. Iya, kita bantu. Belajarlah bareng-bareng. Nah, untuk kita bicara teknis penanaman, hal yang paling sulit di tanaman anggur tuh apa sih yang mesti diperhatikan tuh Om Cepi atau Papi nih mungkin yang besar pengalaman ya. Kalau berdasarkan pengalaman kita emang anggur ini tergantung, dia kan bukan endemik asli kita. Bukan itu impor ya istilahnya, pohon impor lah ya. Kalau asli endemik kita seperti kelapa, mangga itu tanam rambutan, tinggal juga pisang atau tinggal juga lah, nggak hidup nggak perlu perawatan khusus lah. Kalau anggur jujur ya, emang anggur itu kita seperti dari kalau apalagi yang belum punya pemahaman ya, itu seperti punya anak bayi juga. Kita harus benar-benar perawatannya ekstra. Hal yang paling pokok itu ya pertama kita dalam menanam anggur itu media tanam. Ya, dia media tanamnya itu harus benar-benar komposisinya harus benar-benar pas. Soalnya dia media keras juga nggak mau. Anggur itu dia maunya poros. Betul. Poros dalam arti kata poros itu nggak mau mengikat air, jadi langsung turun. Air itu nggak ngembang ya? Nggak ngembang, harus jalan terus langsung turun, dia poros. Makanya komposisi untuk media tanam kalau di kita itu kita pakai ada sekam bakar, sekam lapuk, kita pakai tanah juga pakai humus bambu. Kan banyak hal detail yang mesti diperhatikan ya. Kita mix kita untuk media tanam. Kalau untuk di grounding di tanah, ditanam di tanah, itu kita bikin lubang. Nah tanahnya itu nggak dipakai, kita keluarin aja. Begitu? Iya, nanti dipakai malah ya tanahnya. Dipakai. Nanti si lubang itu kita isiin yang komposisi media tanam tadi, kita isiin. Yang sudah difermentasi. Bahkan lebih bagus kita fermentasi dulu. Sebelum bibit itu ditanam kita fermentasi dulu. Fermentasi dulu. Iya, supaya itu media tanam itu kalau ibarat masakan itu matang. Matang dulu ya. Matang dulu. Jadi kalau ibarat masakan matang itu kan enak gitu. Nah, untuk nih orang baru nanam misalnya tadi dikasih bibit anggur ya, pohon anggur. Dia tanam, dia udah menjalar ya. Nah, waktu yang dibutuhkan dari awal untuk berbuah itu kira-kira berapa lama sih? Kalau untuk pengalaman kita di komunitas dari awal tanam sampai ke pembuahan gitu, keluar kembang gitu. Kalau perawatannya bagus 6 bulan 7 bulan juga udah bisa. 6 bulan 7 bulan bisa dibuahkan. Cepat ya berarti ya? Ya, termasuk cepat juga. Dan itu memang ada maksudnya untuk kalau seperti di buah-buah yang lain kan ada musim-musiman. Kalau di anggur ada musim-musiman. Kalau di anggur saya kira
nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Musim Jadi ya. setiap saat aja tuh bisa berbuah ya? Anggur ini Iya. dari kemauan kita, cara merawat, dan kapan kita mau membuahkan, itu ada unsur manusianya di situ. Oh, ada feedback manusianya di situ ya? Sehingga waktu kita mau buahkan, kapan aja itu bisa. Oh, begitu. Asal kita ngerawatnya dengan cara yang benar. Oke. Jadi Saya baru- kalau buah lain kan tergantung musim. musim. Kalau ini enggak. Oh, ini enggak ya? Enggak, Kalau di ya. mau mangga ya biar nggak musim mangga, biar berbuah juga mungkin bisa kan? Bisa. Tapi kalau di anggur mungkin tergantung dari manusianya itu Perawatan sendiri, kita. perawatan. Ya terlepas dari itu juga kan, ya emang semua juga kita kembali ke yang Iya. Maha Kuasa. Iya. Ya, cuman kan kita ikhtiar kita. Betul. Iya kan? Berarti memang intinya adalah tergantung SDM itu sendiri ya, Pi ya. Iya. Cara merawat, teknisnya seperti apa, begitu kan, alur-alurnya. Ya. Nah, kalau untuk banyak yang denger ya, kalau di buah lain ya, kalau musim tanam hujan kan rasanya mungkin agak hambar. Ya. Sekiranya musim kering rasanya agak manis. Ya. Kalau di anggur ngaruh gak hal seperti itu? Sebenarnya ada juga. Oh, ngaruh juga, Ngaruh ngaruh juga. Kalau kenapa buah di musim hujan itu agak kalau dia dingin gitu ya, Iya, nggak iya, hambar iya. gitu ya. Ya mungkin karena emang faktor media tanamnya itu terlalu banyak tergenang air. Tergenang air. Jadi si asupan nutrisinya itu nggak terserap gitu. Betul, nggak terserap Ya. dengan baik jadinya ya. Nah, pohon anggur ini itu air berlebihan nggak mau, kekurangan air juga nggak mau. Makanya dia medianya kita harus benar-benar diperhatikan kalau anggur itu. Berarti faktor utama dari batang anggur itu media tanamnya itu ya? Iya, medianya. Media tanam itu ya. Tapi ada unsur di mana kita membutuhkan satu greenhouse. Oke. Nah, greenhouse itu menjadi media yang paling penting gitu di dalam pertanian anggur. Karena anggur ini nggak boleh kena hujan. Oh, nggak boleh kena hujan, malah Kalau air kena hujan malah nggak boleh. air hujan, Ya sebetulnya mah emang ya sebenarnya mungkin lebih ke condongnya ini ya apa? Ya sebenarnya nggak masalah juga sih sebenarnya mah. Cuman kita kan boleh kena. Yang penting medianya jangan basah gimana Oh, caranya. medianya. Media tanah media itu tanah sih, yang bonggol itu ya. ya. Oke. Kalau dia si ditanamnya dia agak ke atas, itu kemungkinan apa sih akar itu posisinya kan di atas. Iya, Walaupun iya, iya, hujan iya. deras juga, si akar nggak terendam gitu. Asal media tanamnya yang jangan Media terendam. tanamnya jangan terendam. Gitu. Oh. Makanya kalau yang orang yang pengen simple, kalau istilahnya terus dari segi keuangan juga ada, mungkin dia bikin GH. Oh, greenhouse. Buat melindungi Iya, itu. betul. Jadi si air hujan walaupun jatuh Nggak nggak langsung jatuh ke media tanah. Nah, itu oh, jadi itu ketahan. fungsinya Ya. greenhouse itu Ya, tadi Pi, iya. ya. Dan greenhouse itu Oh, untuk ke satu dia ya kita menghindari hujan. menghindari hujan itu. Kedua memang tanaman anggur itu dibutuhkan cuaca yang panas. Justru panas ya? Ya, Justru panas. sebetulnya Semakin bagus. maksudnya cukup sinar matahari lah. Ya. Cukup sinar Minimal matahari. 5 jam sehari atau 7 Oke, jam. oke. Kalau kurang sinar matahari Ya. juga pertumbuhan nggak bagus. Semakin matahari bagus masuk, pertumbuhan semakin bagus. Oke. Dengan sendirinya pertumbuhan semakin bagus, yang kita harapkan buah pun bisa bermunculan secara maksimal. Bermunculan. Nah, kita bicara tanaman, kita juga pasti bicara punya yang namanya enemy atau hama Ya. dari tanaman itu sendiri. Ya, betul. Kalau di anggur tuh ada gak hamanya tuh? Ada, setiap tanaman pasti ada. Nggak jauh beda sebenarnya sama yang lain juga. Oh, nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Apa tuh kira-kira yang paling menghambat, yang paling merugikan hama dari pohon anggur itu sendiri tuh? Ya, kebanyakan ada kutu putih juga. Oh, kutu putih. Ada. Kutu putih. Ya. Terus apa itu yang itu? Capung yang sering makanin daunnya. Oh, Ulat juga. ulat. Oh, ada ulatnya juga. Ada, Ulat anggur, ya. daun anggur itu. Makanya untuk mengatasi itu kita harus rutin penyemprotan. Oh, disinfektan. Iya, ya kan? kita pakai fungi dan insek. Untuk jamur Ya. kita pakai fungi, untuk ininya pakai apa? Untuk mencegah inseknya ya kita pakai insektisida. Nah, tadi kita udah banyak bicara teknis nih, Pi. Ya. Teknis di tanaman anggur itu sendiri ya, Om Cepi. Kita kembali lagi ke organisasi KAS itu sendiri. Ya. Di sini mungkin ada terbagi dua kali ya. Mungkin tujuan orang bergabung dengan KAS
Di satu sisi karena memang ada orang dasar hobi ya, hanya hobi, belum melangkah untuk ke istilahnya untuk menaikkan karirnya di anggur itu sendiri. Masih sekelas hobi. Masih sekelas hobi kan, betul. masih bertahap kan, masih bertahap gitu. Nah kalau di KAS sendiri tuh rata-rata sekarang udah pada kemana tuh Om? Kita jujur 90% masih hobi. Masih hobi ya? 90% masih hobi. Kalau Papi tadi kan udah hampir 1 kintal ya. Itu lebih ke dalam nanti bisa ke pendapatan ya. Betul. Udah pendapatan sendiri. Hanya Papi yang orientasinya ke arah situ. Iya. Dan itu bisa ya, maksudnya Bisa, dalam arti memang setahap dari orang pertama hobi dulu. Bahkan kalau udah hobi, jangankan kita buat tanda kutip kita untuk komersilkan, kita makannya kadang-kadang sayang. Ya kan? Orang pecinta anggur misalnya. Dipetik aja sayang gitu kan. Senang berbuah gitu kan. Mungkin tahapan situ ya. Tapi berarti 90% anggota KAS masih dalam tahap itu ya. Hobi dulu ya kan. Mungkin ada beberapa orang yang tahapnya baru ke komersil ya kan. Mungkin karena faktor lahan juga kan. Faktor lahan. Betul. Kita untuk menaikkan status dari hobi ke arah komersil kan kita harus ada ini juga kan. Iya. Mungkin kalau Papi kan ada gitu kan. Ada tempat, ada lahan. Jadi nah, makanya untuk di komunitas bila mana ingin belajar, ingin sharing, ingin mengenal lebih jauh anggur, ya kita arahinnya ke tempat Papi. Oh iya. Ya kan, soalnya Papi kan udah banyak, istilahnya udah ada contoh hidup lah ya. Ada contoh hidup. Istilahnya pohon yang sudah berbuah, bisa menghasilkan juga ada. Mungkin Papi juga bisa jadi pembicara motivator ya, di anggota yang lain mungkin. Saya itu sebenarnya lebih banyak bermimpi. Nah, maksudnya artinya bermimpi itu seperti ini. Ketika saya punya usia udah cukup. Senior saya ya. Saya punya mimpi itu bagaimana nomor 1 anggur itu bisa menjadi objek wisata di daerah Sepatan dan sekitarnya. Oh, Sepatan dan sekitarnya. Ya. Lalu kenapa mimpi itu terus seperti berbicara dalam hati saya, sehingga acap kali ada pertemuan saya selalu mengeluarkan isi hati mimpi itu, karena saya memandang prospek ke depan. Memang ini enggak hal yang mimpi yang mudah diwujudkan. Butuh satu waktu yang proses panjang. Tapi insya Allah kalau umpamanya semua bisa kompak, dapat kembali lagi dukungan dari pemerintah, ini satu kali saat itu bisa terwujud. Mungkin mimpinya sekarang, tapi wujudnya nanti prospeknya ke depan. Apa saya masih bisa nikmatin atau enggak? Ya Allah. Yang penting konsistensi ya. Nah, pertanyaannya kenapa yang terus terngiang-ngiang itu di kehidupan saya, di dalam hati saya itu, mimpi itu bisa terwujud gitu. Karena saya membayangkan, menggambarkan gini, ketika Sepatan wilayah sekitarnya menjadi satu komunitas wisata anggur, tentunya dari berbagai daerah wilayah lainnya, mereka berpikir, wah, coba yuk kita jalan ke Sepatan, di situ petani anggurnya berhasil. Nah, satu kali saat kalau itu sudah terwujud, tentu pertumbuhan ekonomi di wilayah Sepatan dan sekitarnya itu pasti dampaknya bagus. Betul, positif ya, meningkat. Itu mimpi saya ke situ. Itu bagi keseluruhan kan. Nah, kalau komunitas petani anggur ini ada sekian orang, lalu makin semangat karena ada banyak pengunjung, tentu mereka bukan hanya beli buah, beli bibit, tapi kembali lagi masyarakat bisa menikmati. Satu itu. Nah, semakin banyak wisata anggur itu bermunculan ya, sehingga masyarakat ini datang ke wilayah Sepatan dan sekitarnya bukan hanya tujuan anggur juga ya, yang ada di sekeliling petani anggur itu, tapi bibit. Nah, seolah-olah nanti satu kali saat petani anggur ini makin semangat. Makin semangat mereka bertani. Kenapa? Setiap minggu, setiap hari, setiap waktu ada aja orang-orang datang butuh bibit. Nah, akhirnya income dari petani anggur ini dengan sendirinya akan meningkat. Ketika income meningkat, petani anggur ini makin semangat.
komunitas ini nggak akan berhenti di titik ini. Oh iya, iya. Makin banyak. Perkembangan terus berkembang. Saya yakin itu akan makin berkembang. Iya. Nah, setelah itu berkembang, income yang mereka dapetin dari setiap anggota itu, mereka akan kumpulkan satu kali saat ketika mereka sudah cukup hasil dari pertanian anggur itu uang itu bisa digunakan untuk bagaimana. Saya mimpinya gini, oh iya ya kalau suaminya kerja, istrinya nganggur di rumah, Iya, buatkan warung. Betul. Dari warung itu mereka kesannya ada penghasilan suami, penghasilan istri. Iya, Nah di situ ada income keseimbangan. Keseimbangan. Nah, tujuannya kenapa income keseimbangan itu harus terbangun? Karena hampir 90% perceraian itu dari faktor ekonomi. Nah, kalau ini program ini yang jangka panjang Jangka panjang. Ini jangka panjang ini. Jangka Makanya panjang. saya bilang Ya, Papi ini seorang visioner juga ya. kalau satu kali saat itu mimpinya. bisa tercapai, Iya. insya Allah Iya. perceraian itu bisa. Iya, jadi memang jadi hasil konkret positif ya langsung secara nyata ya. Jadi ada satu sirkulasi yang memang masih butuh tindakan dari petani anggur ini dengan pemerintah yang bisa dikerjasamakan. Bersinergi. Saya cuma satu keyakinan saya, ketika Allah turut campur, saya yakin ini semua bisa Wujudkan. Udah pasti itu, tinggal nunggu waktunya. Ya, selama ini di Sepatan alhamdulillah pemerintah, dinas sudah support sekali. Support ya. Alhamdulillah gitu. Iya. Tinggal terus ke tahap selebihnya aja ya. Jadi tinggal ya kita kan emang bener kita kembali lagi ke setiap orang passionnya beda-beda. Saya pengalaman saya tawarkan pun di buahnya, di bibitnya, tanam di rumah. Saya kasih free ke teman. Mungkin karena passionnya emang nggak di situ. Belum di tanaman belum di tanaman. Nanti aja. Tapi kalau dia passionnya emang di situ ada gitu ya. Dia nyari sendiri ya. Bibit di mana yang bagus ya gitu. Pengen tanam anggur nih. Ya bener gitu ya, tapi mudah-mudahan aja emang banyak lah para pencinta nanti tanaman anggur ini nanti sama berdoa. Insya Allah semuanya bisa diwujudkan. Nah, untuk meningkatkan rasa orang kecintaan seseorang nih untuk menyukai atau menyintai tanaman anggur nih, dari Kas sendiri ada gak sih mau bikin konseling atau bikin apa sih pameran anggur lah mungkin begitu kan? Ada nggak niatan untuk memperkenalkan anggur secara kan kalau masyarakat itu dia lebih tertarik secara visual ya Pi, apa yang dia lihat senang buahnya banyak itu kan mungkin lebih ini ya dibandingkan dengan dikasih batang anggur suruh tanam gitu kan, karena dia belum melihat secara visual hasilnya gitu kan. Ada nggak untuk keinginan dari Kas sendiri untuk bikin istilahnya pameran anggur gitu untuk kedepannya gimana? Untuk kalau keinginan itu ada ya jujur. Jadi kita suatu saat di komunitasnya kita udah ngomong nih teman-teman, suatu saat di Sepatan di depan kantor kecamatan ada pameran UMKM, ada stand-stand UMKM. Saya pun berkeinginan suatu saat nanti kita ikut berpartisipasi. Makanya dari sekarang kita siapin tambu lampot, anggur yang di pot berbuah. Jadi kita kan simpel, nggak usah pohon gede kita potong ke sana. Betul. Sekarang kita bikinnya simpel. Media rekamannya menurut pot aja kali ya. Itu pun di pot berbuah kok. Iya. Selain itu kan dari tanaman anggur kita nanam anggur itu kan ada nilai seni juga, estetika ada. Semakin di pot berbuah itu estetikanya semakin tinggi. Harganya pun lumayan kalau di pot itu. Kalau di pameran saya sering ngadiri soalnya saya sering datang itu kalau ada pameran horti untuk tanaman buah anggur pasti juga ada pasti. Itu harganya lumayan ya satu pot yang berbuah. Kayak semacam bonsai kali udah maksudnya tapi berbuah gitu pohon karena di pot ya bukan di media tanaman. Dalam arti bukan bonsai, jadi itu kita emang dikhususkan kita nanamnya di pot. Khususnya di pot. Iya, jadi kita bikinnya emang kalau bonsai terlalu kecil ya, jadi bikinnya kita bikin semi lah. Kita semi bonsai gitu. Kita agak diperkecil gitu pohonnya. Tapi bukan bonsai ya. Iya. Di atas kecil bonsai tapi lah. dengan udah berbuah lah udah gitu berbuah, gitu.
Itu pun emang udah cita-cita komunitas ya. Suatu saat ada pameran UMKM, kita mau nggak mau harus siap. Ya makanya di komunitas teman-teman perbanyak bibit, perbanyak tabul lampet anggur, terus perbanyak juga kita belajar media tanam. Otomatis orang selama ini kan beli bibit juga banyak kan dia nanyain media tanamnya seperti apa. Iya, bukan hanya masalah faktor bibit ya, tapi media tanam juga ya. Iya, karena media tanam itu menentukan juga. Sekarang bibit bagus, bibit bagus, media tanamnya jelek, malah sayang ya, hancur ya. Bibit jelek, media tanam bagus, tetap berbuah. Ada kemungkinan. Si bibit yang jelek ini bisa bagus. Iya, ada kemungkinan. Tapi syukur-syukur sih bibit bagus, media tanam bagus, insya Allah lah istilahnya. Iya. Nah kita tadi bicara dari anggur terus, saya mau tanya nih, di sini ada yang hijau, ada yang merah. Ada berapa jenis anggur sih di dunia ini? Kalau untuk di dunia ya banyak ribuan. Ini untuk di Indonesia aja yang impor ya udah ratusan. Cuman untuk di komunitas Patan ya kurang lebih 30 baru. 30 jenis anggur. Yang bisa dimulai dikembangkan. Ya kita pun masih tahap belajar lah. Kedepannya siapa tahu kita bisa sampai 40 jenis. Iya. Untuk yang udah berbuah aja ya saya terangkan dikit ya. Yang ini yang hijau ini jenis transfigurasi. Ini negara asalnya Ukraina. Oh Ukraina. Ya, kalau yang berudara sejuk ya? Iya. Dingin ya? Ukraina ya. Yang merah ini ada Baikonur. Ini yang merah ini, Baikonur lonjong. Oh lonjong ya? Ya Baikonur. Nah ini yang kecil ini. Oh beda, ini beda. Apa ini beda? Oh beda. Ini yang kecil ini Jupiter. Ini varian sejuta umat nih kalau di komunitas nih. Di teman-teman paling banyak peminatnya. Kenapa itu? Karena walaupun kecil ini rasanya. Ini rada rasa permen. Oksi. Coba. Oh ini. Bedi coba. Apa jenis tadi Om? Jupiter. Iya, ada rasa permennya. Oksi. Oh iya. Ya. Ini anak kecil. Anak kecil pasti ini nagih nih. Iya. Kalau anak kecil. Jadi kayak ada permen ya. Rasa permen. Ini dibilang sejuta umat karena ini orang banyak yang nyari. Iya. Biar kata kecil, ini banyak yang nyari. Tapi ada bijinya? Nggak ada biji kalau Jupiter. Makanya sih ini kayak ada rasa-rasa candy-candy-nya gitu ya. Ada rasa permen ya. Jadi di anggur itu aromanya itu ada juga. Ada aroma candy, ada aroma bunga, muskat. Iya. Ya, ada berjenis ini. Saya suka anak saya kadang-kadang. Emang rata-rata luar biasa mahal ya kalau untuk golongan tanda kutip ya. Iya betul. Masih saya nanya waktu itu rata-rata ada yang sekilo 140.000. Betul. Apalagi yang apa sebutnya kalau non biji ya? Kalau seedless. Kalau untuk di anggur pokoknya kalau lihat ada tulisan seedless itu biasanya non biji. Dia agak lonjong-lonjong itu. Itu kayak jari ya? Mahal ya. Yang hitam apa gimana? Yang hitam kayak jari kan? Mondrok itu. Iya, itu mahal banget itu. Lumayan itu. Dan manis tapi nggak ada biji memang. Iya. Nggak ada biji. Gitu. Tapi kalau untuk itu belum masuk sini ya, belum. Udah. Oh udah masuk ya. Cuman emang agak susah itu. Oh ada untuk pembuahannya. Agak sulit bener. Ya. Agak sulit. Selama ini kita impor dari mana? Kalau itu mungkin dari Cina kali. Mungkin. Enggak. Kalau itu kayaknya dari Eropa juga itu. Saya untuk negara asal belum ini ya. Belum tahu kalau yang Mondrok tuh. Dia agak sulit dibuatkan. Agak sulit. Udah ada sih bibitnya, cuman kita nggak rekomen. Oh, betul. Untuk menanam, apalagi untuk pemula. Iya. Wah, sangat jauh kali mungkin ya. Kita yang udah biasa aja teman-teman komunitas masih aja gagal. Iya. Jadi untuk para pemula, untuk yang awal mulai menanam anggur, ya kita sarankan ya inilah. Ya transfigurasi, Baikonur, Jupiter, ada Ninel juga. Ninel nggak kita bawa. Ninel, akademik, itu mudah dibuangkan. Tapi lebih condong yang lonjong-lonjong, kan yang bulat ada ya? Ada. Empress, bulat, merah, ada Empress. Cuma kita nggak bawa karena udah habis juga sih. Iya. Ada yang hitam, lonjong, gospi namanya. Yang gampang-gampang dibuahkan aja gitu. Oke. Jadi cara yang saya temukan bagian daripada supaya anggur ini bisa bermasyarakat itu
Jadi yang udah dialami saya itu mereka butuh anggur, mereka pengen sambil selfie, mereka datang ke teman. Jadi mereka sambil selfie ya dari mulut ke mulut ya, akhirnya ya, itu bisa berkembang. Ya mudah-mudahan dari situ ada dampak untuk sehingga orang-orang akan melihat oh tani anggur itu enak juga. Nah mudah-mudahan dari situ bisa terus berkembang. Petani anggur ini betul terus meningkat ya. Ya mudah-mudahan dari bagian titik itu ya yang kita lakukan ya petani anggur ini orang yang suka nanam anggur ini bisa semakin banyak. Betul. Itu yang kita harapkan ya guys ya. Jadi kalau teman-teman juga mungkin dari channel ini kalian lihat nggak ada salahnya mencoba ya, apalagi kalau bisa bergabung dengan komunitas anggur Sepatan. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita bisa ambil di situ guys ya. Jadi istilahnya mungkin dari media tanam, cara tanam, jadi kita mengetahui juga dan banyak komunikasi tentang pengetahuan di dalamnya ya. Om CP ya, gitu, untuk konseling ya istilahnya begitu. Terus lagi yang ini ya Om Widi ya, bila mana di sekitaran Sepatan dan sekitarnya dia udah nanam anggur, ternyata anggurnya asem, itu jangan ditebang ya, hubungi kita aja, nanti kita bantu grafting. Selama ini kan mereka begitu biasanya nih ya, begitu buahnya asem langsung ditebang. Kecil-kecil biasanya kecil ya kan? Ada yang hijau juga asem, itu jenis lokalan. Yang kecil-kecil hitam itu namanya Red Master. Namanya. Red Master. Kalau yang satu lagi yang agak hijau, itu matangnya merah, itu namanya Isabella. Itu lokalan juga. Nah, bila mana teman-teman yang nonton ini di rumahnya ada pohon seperti itu, jangan ditebang. Nanti kita bantu grafting jadi impor. Apa tuh grafting tuh Om? Sambung, nanti kita sambung. Kayak stek ya? Jadi stek ya, model stek gitu ya. Jadi nanti si pohon yang asem itu nanti kita potong. Nah, kita grafting, kita sambung sisip dari samping. Kita sambung dengan anggur varian manis, varian impor. Oh gitu. Ya. Bisa ya itu ya? Dan butuh waktu berapa lama tuh? Untuk hidup dia? Untuk penyambungan, kalau penyambungannya pas dan cuacanya lagi bagus, itu 2 minggu udah sprut, udah keluar tunas. Ya. Nah, selama ini kan kita juga ibarat bergelir ya, nyari kayak gitu di sekitaran Sepatan, karena kasihan juga. Luar biasa ya sampai segitu ya. Soalnya biasanya ada WA gitu saya, Om katanya, ini temen ada depan rumahnya anggurnya asem. Kita coba datang kan, saya lihat gitu ya. Kalau nggak gini aja dah, videoin pohonnya, terus daunnya fotoin kata saya kan. Dari jenis daunnya ya. Dari daun juga udah mulai ketahuan identitas apa ini, lokalnya udah ketahuan apa ini Red Master atau Bella. Ya kan. Kata saya, ini kalau nggak Red Master Bella, ya udah jangan ditebang ya, nanti kita grafting lah, kita bantu gitu. Dan kita maaf nih ya, tidak ada tarif. Luar biasa. Saking ingin meningkatkan kecintaan untuk masyarakat menanam anggur ya. Kita tidak meminta tarif. Kalau emang mereka menyediakan kopi atau minuman ya kita persaudaraan lah ya, ngobrol bareng gitu. Namanya kita ya. Oke, luar biasa banget dari teman-teman KAS nih. Pokoknya hubungi kita aja gitu kalau ada ini, kalau ada di depan rumahnya atau punya teman, punya saudara, tetangga ada anggur asem, hubungi komunitas anggur Sepatan aja, nanti kita bantu lah. Jadi konseling privat itu berarti ya. Konseling privat itu lebih ke konseling privat. Luar biasa loh benerin teman-teman dari KAS ini, luar biasa. Ingin istilahnya memperkenalkan istilahnya buah anggur ya, tanaman anggur ya ke masyarakat itu sangat luar biasa gitu ya. Nah, kalau ada teman-teman dari kita penonton nih ingin istilahnya bergabung dengan KAS ya kan, nanti kita tulis di deskripsi ya, nomor telepon dan alamat untuk kemana bila ya. Nah, kira-kira hal yang diperlukan untuk bergabung dengan KAS itu apa? Apakah harus punya pohon anggur dulu atau gimana? Atau nanam dulu biar berbuah dulu enggak ya? Enggak. Gitu gimana tuh Om? Syaratnya mau aja ya, mau. Pak Chandra ya? Saya punya kerinduan gini. Lewat podcast yang hari ini diselenggarakan, ya kami mengundang siapapun, dimanapun yang mendengar, melihat, menonton, menyaksikan podcast ini,
silakan datang. ke Nanti ada nomor telepon dan alamatnya. Iya. Nah, silakan datang, gratis nyicipin buah anggur. Iya. Nah, kalau umpama mereka butuh bibit dan pengarahan, kita orang semua terbuka. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan dari Luar manapun. Luar biasa. Kami mengundang. Iya. Silakan hadir. Iya. Kami sama-sama terbuka, biar kita sama-sama belajar supaya benar-benar petani anggur ini bisa dikembangkan sebar luaskan. Oke. Secara maksimal sehingga benar-benar bisa berdampak bagi kita semua. Amin, mudah-mudahan ya. Guys, Terima itu ya. kasih. Terima kasih ya. Jadi memang itu harapan memang yang wah luar biasa. Papi punya visi yang sungguh luar biasa untuk meningkatkan tadi kecintaan untuk orang bisa menanam pohon anggur ya. Jadi sebenarnya kita banyak nih pengen yang kita tanyain, cuman berhubung dengan durasi mungkin nanti kita bisa bikin segmen 2 nih Pi, ya kan? Nanti kita yang undang Papi yang mungkin kita bisa di kebun langsung. Podcast langsung di kebun Papi mungkin ya kan. Oke gitu teman-temannya, mungkin masih banyak pertanyaan sebenarnya, masih banyak yang saya pengen tahu, cuman berhubungan dengan durasi kita biar teman-teman juga makin penasaran ya kan. Nanti bisa langsung bahkan mungkin habis nonton podcast ini bisa langsung menghubungi Om Cepi atau Papi langsung bisa main ke sana ya ke itu gitu. Oke, terima kasih banyak Pi atas waktunya Om Cepi. Terima kasih banyak atas waktunya. Sebenarnya masih banyak yang mesti dibahas nih ya kan. Nanti kita bikin segmen 2 lah ya Pi ya, Om Cepi lah ya. Karena luar biasa memang obrolan kita sore ini sungguh banyak ilmu yang kita dapat ya, khususnya di tanaman anggur ini gitu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.